Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang saya hormati ibu dosen dan yang saya hormati teman-teman sekalian, adapun tujuan kami di sini ingin menyampaikan materi yang berjudul lembaga yang terkait dengan lembaga perbankan syariah, yang terdiri dari 5 materi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Mumtaza Walad selaku moderator, dan ketiga teman saya. Pemateri pertama Sri Rizka Ananda Lubis yang akan menyampaikan tentang materi Bank Indonesia, dan pemateri kedua Dian Fajar Suryani yang akan menyampaikan tentang materi Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan, dan pemateri ketiga Elpina Yanti Hasibuan yang akan menyampaikan materi Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dan Dewan Syariah Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Rizka Ananda Lubis. Saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan sedikit mengenai Bank Indonesia. Bank Indonesia atau BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia sesuai dengan pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung 2 dimensi, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa domestik atau yang biasa disebut inflasi, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain atau yang biasa disebut kurs. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan bidang tugasnya. Ketiga tugas tersebut adalah: yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; serta yang ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Ketiga tugas tersebut dijalankan secara terintegrasi agar mencapai tujuan dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Setelah tugas mengatur dan mengawasi perbankan dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi perbankan tetap berlaku, namun difokuskan pada aspek makroprudensial sistem perbankan. Bank Indonesia juga menjadi salah satunya lembaga yang memiliki hak untuk mengedarkan uang di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur, yang diketuai oleh seorang gubernur Bank Indonesia. Antara Bank Indonesia dan Bank Syariah memiliki hubungan antara lain: yang pertama, hubungan yang bersifat profesional, dan yang kedua, hubungan yang bersifat struktural. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada materi pertama Sri Rizka Ananda Lubis yang telah menyampaikan materi tentang Bank Indonesia. Selanjutnya pemateri kedua Dian Fajar Suryani, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dian Fajar Suryani dari kelas PS2D. Di sini saya akan membahas subbab tentang Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut OJK. Jadi, OJK adalah tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, sebagaimana yang dimaksud di dalam undang-undang. Selanjutnya kita masuk kepada tujuan pendirian OJK. Yang pertama, meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan. Yang kedua, menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang jasa keuangan. Dan yang terakhir, melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan yaitu menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan
yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Yang terakhir, tugas OJK yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB. Dan subbab yang ketiga yaitu lembaga penjamin simpanan atau LPS, yaitu suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2004. Fungsi dari lembaga penjamin simpanan itu sendiri yaitu yang pertama, menjamin simpanan nasabah penyimpan. Yang kedua, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Adapun tugas lembaga penjamin simpanan itu sendiri yaitu merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjamin simpanan. Yang kedua, melaksanakan penjaminan simpanan. Yang ketiga, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Yang keempat, merumuskan dan menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistematik. Dan yang terakhir, melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistematik. Dan yang terakhir, wewenang lembaga penjamin simpanan. Yang pertama, menetapkan dan memungut premi penjaminan. Yang kedua, menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta. Yang ketiga, melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS. Yang keempat, mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. Yang kelima, melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan konfirmasi atas data tersebut pada angka 4. Dan yang keenam, menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim. Yang ketujuh, menunjuk, menguasakan, dan atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan atas nama LPS guna melaksanakan sebagian tugas tertentu. Yang kedelapan, melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan. Dan selanjutnya yang terakhir, menjatuhkan sanksi administratif. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri kedua Dian Fajar Suryani yang telah menyampaikan materinya. Dan selanjutnya pemateri ketiga Elpina Yanti Hasibuan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembagian yang keempat, yaitu Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. PPATK adalah lembaga sentral yang mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Sedangkan PPATK sendiri memiliki tugas dan wewenang menerima laporan transaksi keuangan, melakukan analisis terhadap laporan transaksi keuangan, dan meneruskan hasil analisis terhadap lembaga penegak hukum. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, PPATK menggunakan pendekatan mengejar hasil kejahatan dengan melibatkan berbagai pihak yang diantaranya memiliki fungsi dan peran masing-masing yang sangat signifikan. Di antaranya pihak pelapor, lembaga pengawas dan pengatur, lembaga penegak hukum, dan lembaga yang terkait lainnya. Pembagian yang kelima yaitu Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional ini merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia yang anggotanya terdiri dari alim ulama, praktisi, dan pakar dalam bidang yang berkaitan dengan muamalah.
Dewan Syariah Nasional ini memiliki peran dan fungsi, diantaranya yang pertama mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan baik produksi dan jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah. Yang kedua, mengawasi penerapan fatwa yang dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia. Sedangkan pembiayaan Dewan Syariah Nasional itu, Dewan Syariah Nasional menerima dana operasional dari bantuan pemerintah, baik dari Bank Indonesia maupun dari sumbangan masyarakat. Terima kasih kepada pemateri ketiga, Elpina Yanti Hasibuan, yang sudah menyampaikan materinya. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman sekalian. Semoga video kami bermanfaat dan dapat menambah ilmu. Saya Muhammad Mumtazah Walad selaku moderator pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.